Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sya'ban Hussein Rangkuti, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang makhraj huruf hijaiyah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu makhraj. Makhraj bentuk kalimat zorob makan, berasal dari kata khoroja yang maknanya keluar. Jadi, makhraj adalah tempat keluar huruf hijaiyah ketika huruf tersebut kita ucapkan. Setiap huruf hijaiyah memiliki tempatnya masing-masing, sehingga cara pengucapannya pun berbeda-beda. Tempat keluar huruf hijaiyah atau makhraj itu terbagi 5. Yang pertama al-jawf, rongga mulut dan tenggorokan, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan tanpa tergantung pada titik tertentu. Huruf-hurufnya ada 3. Yang pertama alif panjang qola, yang kedua ya sukun didahului kasroh kila, dan yang ketiga waw sukun didahului dhammah qalu. Di dalam ilmu tajwid, ketiga huruf ini biasa disebut dengan huruf mad. Makhraj yang kedua al-halaq atau tenggorokan. Huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan dan memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama pangkal tenggorokan atau aqsal halaq. Hurufnya ada 2. Yang pertama hamzah, contoh an'amta. Yang kedua ha besar, contoh hudan lil muttaqin. Bagian yang kedua tengah tenggorokan atau wasat halaq. Hurufnya ada 2, ain, contohnya an'amta alaihim. Yang kedua ha kecil, contohnya alhamdu. Bagian yang ketiga ujung tenggorokan atau adanal halaq. Hurufnya ada 2. Pertama ghain, contohnya ghairil maghdu. Yang kedua kha, contohnya khalidin. Makhraj huruf yang ketiga al-lisan adalah salah satu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berasal dari lidah. Secara umum, huruf yang keluar dari makhraj al-lisan ini ada 18. Di antaranya huruf qaf keluar dari pangkal lidah, contohnya qala. Huruf kaf keluar dari pangkal lidah sedikit ke depan, contoh kafirun. Huruf dot keluar dari sisi lidah menyentuh geraham, contohnya wadduha. Huruf jim, shim, ya keluar dari tengah lidah menyentuh langit-langit, contohnya jannah. Syuhada, yasin. Huruf lam tempat keluarnya ujung lidah naik ke langit-langit menyentuh gigi 8, contohnya alamin. Huruf ra dan nun ujung lidah naik ke langit-langit, contohnya na'budu. Rabbana. Huruf ta, to, dal tempat keluarnya ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas atau gusi atas, contohnya ta'budun, at-tariq, ad-din. Huruf zai, sin, shad tempat keluarnya ujung lidah menyentuh gigi seri bawah, contohnya
zakat, sabil, sirat. Huruf ta, zal, dha. Tempat keluarnya ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Contohnya thawabun, zalimin, alladzi. Makhraj huruf yang keempat adalah asyafatain, dua bibir. Huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari dua bibir. Pertama huruf fa. Tempat keluarnya bibir bawah menyentuh gigi atas. Contohnya fayakun. Huruf ba, mim, waw. Tempat keluarnya dua bibir saling bersentuhan. Contohnya bismillah, malik, wallah. Huruf yang kelima adalah al-khaisum. Tempat keluarnya nada dengung atau gunnah. Hurufnya ada dua, mim dan nun yang bertasydid. Contohnya inna, mimma. Dalam video ini saya juga akan membahas tentang makhraj huruf yang ada pada surah Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf ba, mim. Makhrajnya asyafatain, ba, bibir bawah menyentuh gigi seri atas. Mim, kedua bibir saling bersentuhan. Ada huruf sin. Makhrajnya al-lisan, ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Ada huruf hamzah, ha besar. Makhrajnya pada pangkal tenggorokan, aqsal halaq. Ada huruf lam, ro, nun. Makhrajnya ujung lidah naik ke langit-langit menyentuh gigi 8. Ada huruf ha kecil. Makhrajnya wasat halak, tengah tenggorokan. Kesalahan yang sering terjadi pada ayat pertama ini adalah tidak sempurnanya pembacaan ha kecil pada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak yang membaca Ar-Rahman Ar-Rahim seolah-olah ha kecil itu dibaca ha besar. Seharusnya dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada huruf dal. Makhrajnya al-lisan, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas atau gusi atas. Ada huruf ain. Makhrajnya tengah tenggorokan, wasat halak. Kesalahan yang sering dibaca pada ayat yang kedua ini adalah tidak sempurnanya pembacaan ha kecil pada lafaz alhamdu dan ain pada lafaz alamin. Banyak yang membaca alhamdu seolah-olah ha besar, seharusnya alhamdu. Dan banyak juga yang membaca alamin seolah-olah ain itu hamzah, seharusnya dibaca alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Kesalahan yang sering terjadi pada pembacaan ayat ketiga ini adalah tidak sempurnanya pembacaan huruf ha pada lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Banyak yang membaca Ar-Rahmanir Rahim, seharusnya dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ada huruf kaf, ya, waw. Huruf kaf al-lisan, pangkal lidah sedikit ke depan. Huruf waw, makhrajnya asyafatain, dua bibir saling bersentuhan. Huruf ya al-lisan, tengah lidah naik menyentuh langit-langit. Kesalahan yang terjadi pada ayat keempat ini adalah pada lafaz malik tidak dibaca mat, maliki, seharusnya dibaca maliki yaumiddin. Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada huruf hamzah, ada huruf ta. Huruf hamzah makhrajnya pangkal tenggorokan, aqsal halaq.
huruf ta makhrajnya al-lisan, ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas. Kesalahan yang terjadi pada pembacaan ayat kelima ini adalah pada lapas iyaka. Tasdidnya tidak ditekan. Banyak yang membaca iyaka, seharusnya dibaca iyaka. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ada huruf shad, to, qaf. Huruf shad makhrajnya al-lisan, ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Huruf to makhrajnya al-lisan, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf qaf makhrajnya al-lisan, yaitu pangkal lidah. Kesalahan yang sering terjadi pada ayat ke-6 ini adalah pada lapas sirata. Banyak orang membaca huruf shad dibaca sin, huruf to. Ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada huruf dot, zal, ghain. Huruf dot makhrajnya al-lisan, sisi lidah menyentuh geraham. Huruf zal makhrajnya al-lisan, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Huruf ghain makhrajnya wasat halak, tengah tenggorokan. Kesalahan yang sering terjadi pada ayat terakhir surah Al-Fatihah ini yaitu pada lapas allazi. Banyak yang membaca seolah-olah dia sedang membaca huruf z, allazina, seharusnya dibaca allazina. Yang kedua, pada lapas ghairil maghdu, pembacaan huruf ghain dibaca seperti huruf G. Ghairil maghdu, seharusnya ghairil maghdu. Dan yang terakhir, pembacaan lafaz maghdu dan ad-dallin. Banyak yang membaca seolah-olah dia itu huruf dal. Maghdu, ad-dallin, seharusnya dibaca maghdu waladdallin. Sebagai penutup, semoga penjelasan saya tentang makhraj huruf dan kesalahan yang sering terjadi pada pembacaan surah Al-Fatihah tadi dapat menambah wawasan kita dan menjadi pengingat bagi kita semua supaya terus memperbaiki bacaan Al-Quran, terkhusus bacaan sholat sehari-hari. Saya menyadari bahwa penyampaian saya pada video ini banyak kekurangan. Jika ada kata saya yang kurang berkenan dan kesalahan, mungkin saya memohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya sekali lagi saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa'i ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.